benar-benar dikirimin hate komen, terus habis itu dikirimin macam-macam yang berbau mengagetkan gitu loh untuk fans untuk idolnya itu sendiri gitu. Saking dia merasa kok idol saya pacaran sama idol cewek itu gitu. Mungkin Udah belum punya pacar jadi kebutuhannya kayak melampiaskan biar ada yang merhatiin atau apa. Atau kan kayak nonton drama kan kayak dia kayak sweet banget pengen kayak gitu. Nah itu Oke teman-teman, selamat datang di channel Citaneng Iwano. Channel yang akan membahas tentang kumpulan dari keresahan-keresahan anak muda yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yang kompatibel di bidangnya. Kenalkan, nama saya Putu Panji Astaguna yang akan memandu jalannya konten ini dan mungkin akan mewakili dari keresahan-keresahan kalian di rumah tentang fenomena yang terjadi di sekitar kalian. Pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita. Beliau adalah seorang psikolog muda yang aktif dalam suatu komunitas yang bernama Society Indonesia. Beliau bernama Made Ayu Praditya Larasati, MPSI Psikolog. Selamat datang, Kak. Yes. Mungkin pertama, Kak, sebagai orang yang awam di bidang psikologis, ketika kita berkonsultasi dengan psikolog, kita biasanya memanggilnya apa sih, Kak, sebutannya? Iya. Karena ini emang sering terjadi ya. Iya. Kebanyakan namanya dokter. Jadi padahal sebenarnya kami bukan dokter ya. Jadi kami memang tenaga kesehatan, tapi bukan dokter. Jadi panggilnya Mbak, Kak, Pak, atau Ibu. Jadi dilihat dari mungkin kira-kira kayak usia jauh daripada saya, atau mungkin panggilnya Ibu, mungkin atau kira-kira kayaknya dia lebih tua nih dari saya berapa tahun gitu ya, panggilnya Kak atau Mbak atau Mas seperti itu. Jadi nggak ada yang sebutan khusus ya seperti itu. Jadi nyamannya sih gimana? Friendly sekali ya. Jadi gini, Kak, mungkin untuk konten pertama ini mungkin kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi di sekitar anak muda dulu ya, menyangkut tentang bagaimana sih cara kita mengidolai suatu tokoh atau mungkin tokoh yang sekarang kan yang lagi hits, Kak, yang ke kiblatnya ke Koreaan gitu kan, atau mungkin kalau yang cowok mungkin suka anime atau gimana gitu kan. Nah, ketika kita mengidolai suatu atau seseorang tokoh tersebut, bisa kita bilang tokoh ya, tokoh atau kumpulan orang, gimana sih cara kita agar tidak terlalu berlebihan dalam mengidolai suatu tokoh tersebut? Iya. Jadi memang agak meresahkan ya zaman sekarang gitu kan, apalagi kalau yang ini kan komunitas yang cukup besar kan itu ya K-pop ya. Jadi memang anak-anak muda itu mengarah ke Korea, boy band, girl band itu memang cukup besar seperti itu. Dan baik tidak sedikit gitu ya yang maksudnya sampai membuat akun anonim, misalnya akun alter gitu ya, untuk mereka bisa bebas mengidolakan fans idolanya masuk komunitas tertentu dengan nama yang mungkin dibuat related ya dengan nama-nama tokoh-tokoh yang dia suka seperti itu. Ini kan tidak masalah gitu kan. Maksudnya itu memang cara tiap orang mengekspresikan bagaimana mereka begitu istilahnya mengidolakan gitu ya. Namun memang kita perlu tahu juga batasannya gitu. Kalau sampai yang terlalu benar-benar ngefans berat sampai fanatik gitu kan, tentu itu juga membahayakan diri sendiri dan tokoh kita gitu. Kalau di anime saya kurang tahu ya, tapi kalau di Korea itu ada sebutannya sasaeng fans. Jadi itu emang fans kaca fanatik yang sampai dia mengidolakan idolanya itu sampai ngejar ke rumah, sudah melanggar privacy gitu kan. Terus buntutin kemana-mana, foto-foto sampai izin dari jauh, sampai di rumahnya pun seperti itu. Atau mengirimkan barang-barang yang mungkin itu tidak pantas ya. Saya pernah baca itu ada suatu fans yang saking sukanya sama idolnya pas pacaran tuh, kayak idola pacaran nih benar-benar dikirimin hate komen, terus habis itu dikirimin macam-macam yang berbau mengagetkan gitu loh untuk fans untuk idolnya itu sendiri gitu. Saking dia merasa kok
idol saya pacaran sama idol cewek itu. Oh, gitu. mungkin dia merasa Kayak direbut. direbut ya, atau mungkin dia merasa nggak cocok nih dia sama Iya, ini gitu kan. padahal tuh kita nggak tahu ya realisnya mereka cocoknya Iya mereka apa sih, seperti itu. Karena yang juga yang ada di visual kan nggak selamanya tuh mewakili dari Iya. dianya sendiri gitu kan. Benar. Jadi memang penting sih untuk kita anak muda sekarang gitu ya untuk tahu batasan sejauh mana sih memang mengidolakan idola itu yang sehat gitu Iya, ya, yang mana memang sudah berlebih gitu. Nah, di sini untuk cara membedakannya itu pertama kita tidak mudah terlalu tersinggung akan ada perbedaan antara idol satu idol lain, atau misalnya ada yang bilang idolku lebih bagus begini Nah, gitu. ya, benar. Kalau kita mudah tersinggung sampai kayak nyolot gitu ya, kayak enggak dong idolku dong gini idolmu apa sih enggak bagus bla bla bla, tapi kan secara nggak langsung sudah menjatuhkan ya orang lain gitu kan. Padahal setiap idol kan punya ciri khas gitu ya, mereka punya kemampuan yang beda-beda gitu kan. Mungkin memang yang si idol A pinter di sini, idol B pinter di sini gitu kan. Tapi ya jadinya kita yang istilahnya mendengar orang ngomongin idolnya sebegitunya kan kayak oh idolnya kayaknya nggak sebagus itu, versinya kayak gini ngelitan gitu. Jadi orang awam pun melihat kayak kok kayaknya anggota apa kayak grup band itu kayaknya ini deh serem fansnya soal fanatik atau apa gitu. Iya sih Kak, ada saya kan juga ada sebuah ada perkumpulan teman gitu kan yang memang kalau fanatik sih enggak, cuma dia terlalu menyukai itu secara berlebih. Jadi fansnya itu dia seakan-akan tuh terlalu memilih dalam memilih pasangan. Soalnya kan dia lihat idolnya tuh wah perfect sekali gitu kan, dan dia lihat yang di sekitar mungkin nggak sesuai kriteria saya, kriterianya dia yang terlalu berlebih, maksudnya terlalu tinggi gitu. Nah dan juga ada fenomena Kak, itu mungkin K-pop ya, K-pop drakor kan yang bersama. Ada juga fenomena bahwa ini khususnya yang cowok sih menyukai tokoh-tokoh dua dimensi kan, menyukai tokoh-tokoh dua dimensi kayak anime gitu kan, secara berlebih, sehingga dia tuh kayak halu gitu Kak, maksudnya wah ini loh apa sih istilahnya istri ini nih waifu ini loh waifu saya, dan mulai dia membuat dunianya sendiri gitu. Itu gimana sih Kak menurut psikologis? Iya memang baik yang idol Korea ataupun yang anime waifu itu gitu kan kalau sampai sebegitunya ya seperti diceritakan sama Kak Panji, sampai ngaruh ke kriteria pasangan gitu ya, sampai merasa ini adalah wife-nya dia gitu kan, sampai kepemilikan yang begitu itu gitu. Nah itu kan kalau kita lihat dampaknya kan yang kena kita juga gitu kan. Untuk kasus yang misalnya mencari pasangan di real life gitu kan, dia suka yang K-pop gitu ya pasti ganteng gitu ya, mulus, putih, tinggi seperti itu kan. Ya kan di sini kan mungkin beda ya, kita yang karakteristiknya selalu matang kan, gitu kan. Kalau untuk putih mungkin nggak banyak kan, seperti itu. Maksudnya jarang kan Kak ada orang Indonesia yang mirip tokoh Korea kan. Ya, kalau sipitnya sih ya saya pun juga sipit kan. Tapi kalau Korea sih enggak. Korea Utara mungkin sih. Iya, jadi dampaknya emang lebih ke si yang itu sendiri yang menanggung itu kan, karena pada akhirnya mau cari siapa yang di sini gitu loh. Jadi ya akhirnya kita nggak bisa dapet pasangan gitu. Padahal kriteria pasangan mungkin memang ada beberapa orang melihat ke penampilan gitu kan, tapi kan sebenarnya untuk membangun suatu hubungan yang kuat, sehat, dan berkualitas itu kan kepribadian ya yang lebih dilihat gitu. Jadi memang perlu diberi batasan gitu ya, baik yang Korea ataupun yang anime itu tadi gitu, bahwa kita perlu menyadari bahwa dunia kita dan dunia itu berbeda gitu. Dan kita juga perlu ingat bahwa mereka sebagai idol itu kan mereka pekerjaan ya, bisnis gitu kan. Jadi tentu kita ketika bekerja pasti ingin mengupayakan yang terbaik seperti itu. Kita perlu melihat itu gitu. Jadi kita nggak pungkiri di backstage dia kayak gimana kita nggak tahu. Walaupun misalnya ada video-video atau foto-foto yang di backstage kan
tetap dia tahu bahwa dia ada suatu performance tertentu, dia harus menjaga sikap segala macam seperti itu kan. Jadi kita emang perlu melihat sekeliling, itu paling penting gitu, untuk tidak sampai yang sebegitu larutnya ya dengan mengidolakan itu. Kita perlu tahu gitu kan. ya, maksudnya istilah sekarang halu ya, mungkin iya. ya. Jadi kalau saya bisa katakan, mungkin dia begitu ini ya, begitu engage dengan suatu hal itu gitu, kayak dia terlalu memberikan waktunya, terlalu memberikan segalanya, sampai dia lupa akan kebutuhan dirinya tuh apa. Itu sih yang paling beresiko ya, ketika kita sudah begitu ngefansnya. Jadi kita lupa nih diri kita tuh siapa, gitu. Diri kita ini maunya apa, itu kita jadinya lupa. Nah di situ kalau kita udah sampai kayak tadi waifu itu, sampai dia sebegitu intensnya dengan hal itu, terus jadinya mungkin bekerjanya di situ aja, nggak mau ngapa-ngapain, kan mempengaruhi produktivitas gitu kan. Jadi mungkin pekerjaannya tidak seoptimal dulu, atau hubungan sosialnya dia tidak senyaman dulu gitu ya, karena dia sudah terlalu fokus ke hal yang lain gitu. Nah biasanya di sini kalau ketika seseorang sudah cukup meresahkan perilakunya, itu ada ketidakseimbangan gitu ya di kehidupan sosial, kehidupan pekerjaan, produktivitas, perasaan di dalam diri, dan perawatan dirinya gitu. Jadi ketika kita merasa kok aku sudah tidak seperti aku yang sebelumnya ya, nah itu perlu ini lampu kuning ya, udah mulai hati-hati gitu. Kita sebenarnya sudah terlalu involved begitu dalam atau gimana, kita sebenarnya ngefans ini karena apa sih, kebutuhannya apa. Karena kebanyakan gitu ya orang-orang yang ngefans yang sebegitunya gitu, nggak dipungkiri mungkin memang lagu yang dibuat oleh tokoh itu memang begitu bagus gitu, karena inspirasi gitu kan. Kadang kan juga kalau misalnya tokoh idola itu kan lagunya mungkin membangkitkan semangat kita ya, gitu relate kan. gitu ya. Tapi itu aja sudah cukup, cuma jangan membawa tokoh pribadi itu mungkin ke diri kita gitu. Ya, jadi kadang memang kondisi itu kebanyakan orang susah membedakan, karena dia punya kebutuhannya itu adalah untuk diterima atau merasa aku tuh belong di sini, aku tuh di sini loh, komunitasku kayak gitu. Jadi kenapa ketika dia sudah istilahnya masuk ke fandom tertentu, fans kayak kelompok grup-grup dari fans itu gitu kan, dia masih diterima di sana. Jadi itu yang membuat dia akhirnya semakin loyal, karena dia bagian dari suatu apa seperti itu. Jadi ada kebutuhan itu, ada kebutuhan untuk diterima, ada kebutuhan untuk melekat di suatu komunitas atau identitas mana gitu. Jadi ya itu, dan itu mungkin cara mereka untuk menemukan jati dirinya gitu ya. Jadi mungkin pasti setiap orang melewati fasenya fans yang biasa dulu, terus nanti fansnya agak militan, agak gimana, tapi nanti ketika memang sudah ada istilahnya urgensi lain, kebutuhan lain gitu, misalnya dengan bekerja atau apa atau gimana, prioritasnya udah berubah juga, bergeser. Tapi itu kan butuh waktu dan butuh kesadaran dari masing-masing gitu kan, karena balik lagi kebutuhan itu. Jadi kita perlu tahu nih kebutuhan kita ngefans nih apa sih. Karena emang stres kerja, butuh yang happy-happy gitu. Karena memang ingin diterima, ada perasaan dia ditolak di lingkungan, jadi denger lagu, dengan ini masih diterima, kayak gitu kan. Atau apa gitu. Karena kan ngefans kan seperti yang Pak bilang, nggak masalah ya kita dengerin lagu atau apa tuh, nggak ada masalah sebenarnya. Dan lagu memberikan semangat juga itu bagus sebenarnya kan. Cuma efek berkepanjangannya itu biasanya ada faktor tertentu. Kita harus tahu gitu. Ya soalnya fans yang ada tuh random Kak. Maksudnya ada yang sudah bekerja tapi dia masih senang hal itu. Ada yang juga yang masih remaja, masih sekolah, dan ada juga yang ikut teman gitu. Oh teman senang ini, masih senang dan sebagainya. Gitu. Tukar-tukar apa sih namanya video gitu. Dan gimana apa sih yang menyebabkan orang sampai semilitan itu gitu Kak? Maksudnya kalau saya dulu kan banyak tuh kartun-kartun seperti Dragon Ball gitu kan, Naruto. Saya senang hal itu, nggak sampai saya ingin jadi Naruto gitu loh Kak. Sekarang kan kayak misalnya
pasanganku nanti kayak gini, harus kayak gini. Kalau saya mungkin perbedaan mungkin ya nggak tahu sih apa yang menyebabkan hal itu. Kira-kira apa sih Kak yang nyebabin sampai jadi semilitan kayak gini? Karena tokoh tersebut dia jadi merasa, oh aku sama nih sama tokohnya ini. Ya kadang gitu. dicocok-cocokin gitu Kak. Gitu, karena di sekitar dia nggak menemukan yang seperti itu. Karena itu kebutuhan yang menemukan yang sama, kebutuhan itu rasa ingin diterima, rasa ingin menjadi bagian tertentu gitu kan, rasa ingin yang pengen deh punya pasangan yang kayak gitu juga. Maksudnya ada kebutuhan, butuh relasi ya, butuh menjalankan hubungan yang hangat, karena lingkungannya dia nggak hangat mungkin ya, seperti itu. Jadi ada macam-macam kebutuhan itu. Kenapa even orang sudah bekerja tetap suka, karena kebutuhannya mungkin kebutuhannya stres, terus belum punya pacar, jadi kebutuhannya kayak melampiaskan biar ada yang merhatiin atau apa. Atau kan kayak nonton drama kan kayak dia kayak sweet banget atau pengen kayak gitu. Nah itu kan kebutuhan sebenarnya, bahwa dia pengen diperlakukan seperti tokoh itu. Dia punya bayangan, oh tokoh itu akan memperlakukan aku dengan baik karena image dia seperti itu gitu, karena kebutuhan itu tadi. Kebutuhan tuh bisa jadi masalah nggak sih Kak ke depannya? Iya, tergantung sekarang. Jadi tergantung tadi, kalau memang kebutuhan kita merasa memang butuh, kita tahu gitu ya, oh ya memang saat ini saya butuh yang menyenangkan, yang nonton hal itu gitu. Tapi kalau biasanya sudah ada kebutuhan psikologis yang tidak ditemukan di real life, dia jadinya mengekspresikan ke tempat lain gitu, sebenarnya nggak apa-apa, asalkan itu tadi tidak sampai mengganggu kehidupan kenyataannya dia. Yaitu tadi produktivitas, bersosialisasi gitu ya, terus rawat diri gitu kan, tak menghargai diri gitu kan, ya itu yang perlu diperhatiin gitu. Karena kan cara orang mengekspresikan beda-beda, kita nggak bisa membatasi seperti itu. Betul. Begitu sih. Berarti gitu. itu cara mereka untuk melampiaskan apa yang mereka kurang, maksudnya mereka butuhkan atau mereka harapkan dari mungkin lingkungannya, tapi mungkin belum ada. Jadi mereka mendapatkan kenyamanan dari sana gitu. Dan tidak dipungkiri kok, kenyamanan dari kita ngefans itu membantu kita bangkit. Karena kan itu meningkatkan optimis ya, semangat itu bagus gitu ya. Itu cuma tahu batasan itu tadi gitu. Sejauh mana memang kita ngefans gitu kan, terus tahu kapan kita balik lagi gitu, harus bekerja, harus berkuliah atau apa gitu sih kan. Tapi kita perlu aware dengan kedua sisi situasi itu gitu kan, nggak bisa dominan salah satunya gitu. Kita perlu menjalani kehidupan nyata kita tahu kita punya peran ini, tanggung jawab ini gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu. Terus kalau memang lagi stres atau apa, ya nggak apa-apa sekali dua kali kita maksudnya senang-senang gitu ya, istilahnya kita menikmati ke dunia yang memang berbeda dengan dunia kita, buat refreshing gitu kan. Bisa nggak Kak, maksudnya buat itu sebagai cuma hobi? Sebenarnya memiliki dua kehidupan ya kita bisa katakan, kehidupan nyata sama kehidupan kita yang hobi, diri kita yang seadanya kita tanpa peduli orang lain gitu kan. Punya dua itu nggak apa-apa gitu, karena kan itu yang membalancekan tuntutan kita di sini, karena kita pasti butuh refreshing. Jenuh juga kan di sini. Itu jadi kayak semacam, jadi ya kita posisinya itu kayak hobi, me time, refreshing gitu me time. Mungkin me time ya, mungkin lebih tepatnya. Iya gitu. Jadi ya bagaimana sekarang kita memposisikan dan menempatkan diri jadinya gitu. Jadi itu bukan hal yang buruk gitu loh sebenarnya. Ya sah-sah aja ngelakuin gitu, karena kan udah dari zaman dulu ada yang ngefans sama Bimbo atau Salon Seven atau banyak gitu, atau tokoh-tokoh Soekarno atau apa kan, nggak masalah. Kadang kalau kita bilang dia sulit bersosialisasi, nggak juga Kak. Soalnya kan ada komunitasnya kan, komunitas dari yang suka idol ini, yang suka idol itu pasti ada gitu sih. Gitu sih. Jadi ya sebenarnya nggak ada masalah di situ. Cuma bagaimana sekarang kita tahu nih kebutuhan kita apa. Terus kita tahu juga apa sih membuat kita akhirnya terlalu lari ya ke arah sana. Apakah memang di kehidupan nyata ada problem yang kita ingin hindari? Ya itu kita perlu perhatiin juga. Karena pasti ada faktor, ada reason kenapa sih suatu yang menjadi lampu merah atau saya lampu kuning ya perlu diperhatiin itu ketika memang ada beberapa sikap
yang dia tidak bisa tadi rawat diri, pekerjaan, nggak bisa fokus produktivitas, relasi sosialnya nggak baik juga, kayak penurunan ya. Awalnya mungkin dia sering keluar ngobrol, jadi menyendiri, terus jadi juga di yang rumah lain-lain aja kayak gitu. berbeda lah daripada dia biasanya gitu. Dan perasaannya dia tentang dirinya, kok aku ngerasa kayak agak beda ya dari hari-hariku sehari-hari gitu. Jadi 4 aspek itu kalau memang terasa ada yang berubah dari diri ya perlu konsultasi memang, tapi bukan berarti itu kondisi psikologis kalian ada sesuatu masalah kayak gangguan tuh belum tentu gitu, karena nanti yang akan mengetahui ya para profesional gitu. Karena kan kalau kita konsultasi tidak melulu itu jadi psikis kita terganggu juga kan Kak. Misalnya sharing juga, konsultasi juga kan. Apalagi di Soul Society Indonesia juga ada apa sih Kak yang ada gini, platform apa sih yang ada di Soul Society Indonesia? Itu kan komunitas psikolog ya? Itu ya nggak hanya psikolog ya, jadi itu juga ada mahasiswa-mahasiswa psikologi, jadi memang yang di bidang psikologi, jadi bukan hanya psikolog gitu ya. Jadi itu komunitas yang di bidang psikologi. Jadi memang kami menyediakan layanan untuk ini peer counseling gitu ya. Jadi konseling dengan para mahasiswa psikologi akhir yang udah dapat pelajaran konseling kayak gitu, dan mungkin yang baru lulus S1 gitu kan sebagai konselor bisa gitu. Kalau mau nyari psikolog bisa ada di sana. Jadi biasanya kalau psikolog berbayar gitu ya, tapi kalau yang peer counseling atau konselor itu ada yang gratis. Jadi nggak apa-apa dicoba. Seringkali kita tuh sudah tahu kok apa yang mau kita lakuin dari masalah kita, cuma kita bingung karena terlalu ruwet. Mungkin gitu. kayak menjadi teman ngobrol gitu. Iya, seperti itu, teman ngobrol. Mungkin bedanya temannya ini sudah lebih tahu beberapa kondisi-kondisi psikologis. Nggak gitu. menyerumuskan ke hal-hal lain gitu saya. Iya, gitu. Karena kan ya baik para mahasiswa psikologi ataupun lulusan psikologi, mereka juga dapat pelajaran dalam konseling itu harus bagaimana sikapnya. Karena kan kita ada beberapa aturan ya dalam konseling itu yang harus diterapkan jika kita melakukan konseling gitu. Seperti kita tidak boleh judgement. Jadi orang mau ngomong apa aja silahkan gitu. Kadang kalau kita ngobrol sama teman kan, kamu harusnya gini gitu Iya kan. gitu. Kalau dengan peer counselor atau para profesional ya kita akan berusaha melihat dari sudut pandangnya mereka. Reasonnya apa? Seperti tadi kan, orang yang mengidolakan tuh reasonnya apa dulu nih? Ada kebutuhan apa sih sebenarnya gitu kan? Oke, ada kebutuhan ini, terus kita lihat ke dunia nyatanya seperti apa gitu kan. Ada masalah apa dia dan bagaimana. Nah, kalau dia terlalu involved begitu dalam, mungkin cara dia mengatasi masalah kurang adaptif ya, kurang optimal. Nah, kita ajak bantu ini loh, mungkin coba deh cara-cara ini, kita kasih beberapa alternatif. Biasanya seperti itu oleh peer counselor. Jadi nggak langsung ngejudge bahwa kalian tuh salah, kalian tuh fisiknya terganggu kan, nggak kayak gitu juga kan Kak? Enggak gitu sih. Jadi ya maksudnya bahkan orang yang nggak ada masalah pun cuma pikirannya ruwet gitu kan, nggak apa-apa ke psikolog gitu. Ada beberapa yang seperti itu karena terlalu penuh ya, bingung gitu kan, akhirnya yaudah konsul cerita, oke, jadi dia tahu mau ngapain gitu. Jadi nggak selalu yang kondisi psikologis terganggu atau ada gangguan jiwa yang serius pun nggak selalu di situ. Kamu kok konsultasi ke psikolog gitu? Kamu ada apa sih gitu kadang kan? Padahal cuma untuk ngobrol masalah apa gitu. Jadi nggak ada batasan sih untuk ke psikolog itu. Dan kalau memang masalah budget, kan banyak sekarang masalah budget sekarang disesuaikan aja. Kalau tadi kan peer counselor itu memang gratis kalau di society, karena kan memang mahasiswa psikologi paling tidak dapat sudah lulus mata kuliah konseling gitu kan, atau lulusan S1 psikologi gitu. Nanti yang kalau emang udah serius ya harus ke psikolog gitu. Mungkin emang sudah terganggu ya beberapa kondisinya dia yang dia tidak sadari gitu kan, aktivitas sehari-hari lah, rawat diri lah atau apa gitu kan. Ya kan tidak ada salahnya gitu loh untuk kita mencoba memperbaiki gitu. Berarti kalau info-info kayak gitu kita bisa kita lihat di Instagramnya Soul Society Indonesia gitu ya, di @soulsocietyindonesia gitu. Di Twitternya kami juga ada. Twitter ada, website juga ada. Kalau misalnya mau peer counselor atau ke psikolog, itu di website kami juga ada. Jadi nanti dibuka-buka aja. Ini mungkin kami sertakan juga mungkin kontak-kontaknya bisa dihubungi kan. Kalau misalnya kalian juga punya keresahan,
bukan keresahan kalian sih. Maksudnya kalau misalnya teman-teman punya keresahan di rumah terkait dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, mungkin kalian bisa drop di komen di bawah atau mungkin DM di saya langsung. Atau misal teman-teman punya suatu masalah pribadi, masalah personal yang memang teman-teman merasa itu mengganggu kegiatan teman-teman, bisa langsung kontak ke kakak-kakak psikolognya. Dan terima kasih telah hadir di konten pertama kita, konten pertama psikologi. Dan bagi teman-teman yang menonton di rumah, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Bye.